Ladies and gentlemen, selamat datang kembali semuanya ke video Koko Crypto. Hari ini adalah hari yang sangat-sangat spesial buat orang-orang yang ngikutin video dan konten Koko Crypto minimal banget 1 minggu terakhir. Karena Bitcoin baru drop jauh dari all time highs di 111, 112 lah buletin aja. Buat orang-orang yang nggak nonton Koko Crypto, kalian bakal lihat chart ini sebagai chart yang sangat-sangat bearish. Mampus gua, mati gua. Semua altcoins yang gue pegang, including Bitcoin, merah. Sampai kapan merahnya? Tapi kalau kalian nonton Koko Crypto, kalau kalian viewers channel ini, kalian tahu ini adalah sesuatu yang gue pengen lihat di Bitcoin sejak awal Mei. Saat Bitcoin masih di sini, ada kok buktinya. Nonton aja video-video awal Mei ini. Gue pikir di sini langsung turun gak dikasih. Terus malah naik ya. Abis itu gue pikir dari sini turun gak dikasih juga. Terus malah naik kembali. Dan akhirnya kita kemarin baru bahas di video dan di live ya. Gue cover 2 konten. Kalau Bitcoin bakal turun gara-gara waktu untuk Bitcoin itu sebentar lagi. Itulah kenapa live terakhir gue namain waktu kita tinggal hitungan hari. Dan ini gue bikin 28 Mei. Sekarang udah tanggal 30. Bitcoin udah officially broken out ke bawah. Gue bilang di sini kalau Bitcoin bakal turun kembali lagi ke 2 ini ya. Dua zona ini ya, dimana kalau gua tarik itu antara zona paling bawah sini dan zona paling atas atau sampai masuk ke sideways price action sebelumnya. Apa yang terjadi? Dan ya selesai ya. Jadi proyeksi kita benar sekali lagi. Dan kalau kita lihat mikronya, ini Bitcoin baru bikin double bottom ya, satu di sini dengan momentum yang makin naik. Di live kemarin gue juga bilang ke kalian semua kalau Bitcoin ini lagi masuk ke daily cycle low zone ya, malah lagi di ujung. Strategi paling bagus sekarang adalah untuk masuk pelan-pelan setiap hari sampai daily cycle low ini selesai. 1 minggu ke depan, 1 minggu ke belakang. Jadi mulai tanggal 30, tanggal sekarang, mulai masuk dikit-dikit demi dikit sampai periode daily cycle low ini selesai. Kalau kalian percaya daily cycle low dan weekly cycle low theory, ini adalah window, ini adalah periode di mana kita mulai dollar cost average. Berapapun harganya kita masuk. Dengan ekspektasi daily cycle low mau ditaruh di sini, di tengah ataupun di ujung, kita ekspektasinya langsung kembali setelah harga sudah melewati periode ini. Kalau harganya makin turun, artinya apa? Artinya kita bakal masuk bahaya ya, jujur aja. Soalnya kita expect weekly cycle low dan daily cycle low berikutnya itu ditaruh di atas, bukan di bawah. Tapi selain itu, gue juga harus ngasih tahu kalian ini ya, dimana Bitcoin ini masih bikin downtrend. Jadi setelah uptrend yang sangat-sangat tinggi, sekarang Bitcoin lagi bikin downtrend ya untuk pertama kalinya. Jadi kita masih expect higher lows mungkin bakal terjadi sebelum satu dump lagi ke bawah. Bagaimanapun juga kita masih pantau pergerakan Bitcoin hari demi hari. Tapi yang gue harus kasih tahu ke kalian ya, ingat loh, daily cycle low meskipun ini masih valid banget, kita harus lihat pasar yang lebih besar ya daripada Bitcoin, daripada cryptocurrency. Itu contohnya saham. Saham ini lagi nggak jelas banget, dimana ini baru nge-breakdown terus turun ke bawah. Nggak nyentuh gap ya, by the way. Ini nggak nyentuh gap, cuman dibikin low sampai sini doang. Habis itu langsung naik ke atas, bikin high. Habis itu sekarang mau bikin head and shoulders. Tapi bagaimanapun juga kita expect saham makin turun. Dan ingat, kalau saham makin turun, Bitcoin juga bakal makin turun. Kalau Bitcoin makin turun, altcoins juga bakal turun. Jadi ekspektasinya masih sama ya, kalau Bitcoin bakal makin turun. Jadi jangan pikir kalau ini adalah bottom, apalagi kalau daily cycle low aja masih jauh banget expected-nya. Dan jangan lupa juga kita punya window. Jadi akhirnya tuh sebenarnya masih di sini. Jadi bisa aja Bitcoin terus turun sampai sini baru bisa naik kembali. Ya, aku cuma mau ngasih kalian perspektif. Meskipun ini sangat-sangat bullish, meskipun ini sebuah buy zone, pasar-pasar lain masih nggak jelas. Jadi kalau kalian mau nunggu sampai bener-bener aman, nunggu sampai weekly candle close akhir ini. Toh hari ini adalah hari Jumat, ya kan? 2 hari lagi kita bakal lihat weekly candle close. Cuman 2 hari. Dan ingat, gara-gara hari ini hari Jumat, hari ini adalah trading day terakhir untuk Wall Street, untuk semua markets. Ya, jadi expect Sabtu dan Minggu, harga bakal didorong tanpa liquidity. Jadi itu lebih gampang di-influence, lebih gampang di-FOMO-in kalau turun ataupun kalau naik. Tapi asumsi kita pertama masih turun ya. Gue juga mau kasih kalian informasi sedikit tentang MicroStrategy. Gara-gara di live terakhir gue nyinggung kalau MicroStrategy itu nge-front run harga Bitcoin ya. Jadi MicroStrategy kalau ada apa-apa di sahamnya dia, Bitcoin juga bakal kenapa-napa juga. Karena ini merefleks sentimen traditional finance untuk memegang Bitcoin.
Tapi gue masih expect MicroStrategy turun balik lagi ke garis hijau kita, yaitu ini selama histori ya, dijadikan support untuk long term. Jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya saham OTW turun, MicroStrategy OTW turun, ya, dan gara-gara saham turun, gara-gara MicroStrategy turun, dua-dua ini adalah pasar confluence paling besar untuk ngasih tahu kita Bitcoin bakal juga ikut turun. Dan Bitcoin bakal makin turun kembali, at least itu asumsinya. Ya, untuk update koin-koin yang gue beli sendiri, tenang aja nanti gue bakal update kalian semua di Members Retail Pro Max. Jadi gue rencana untuk membuka satu posisi Bitcoin long, seperti yang gue udah bilang video sebelumnya, dan beberapa altcoin sniper entry. Jadi stay tune aja untuk Members Retail Pro Max. Gue mau kasih kalian sedikit update untuk news ya. Ini dari Watcher Guru, this just in Bitcoin falls di bawah 105.000. Ini juga ada dari Watcher Guru, 345 juta dolar baru aja kena liquidated from the crypto market in the past 60 minutes. Ini juga yang kita ada news dari Trump. Gara-gara live terakhir kita juga bahas Trump ya. This just in, President Trump akhirnya bakal bertemu dengan Jerome Powell di Gedung Putih, di White House. Jadi kita bakal pantau hasilnya apa ya. Karena sekarang udah clear kalau Jerome Powell itu nggak bisa diganggu dan nggak bisa diinfluence sama siapapun, including termasuk Presiden Amerikanya langsung. Dan gak hanya itu, ini ada Autism Capital ya. Ya dia komen kalau 345 juta dolar liquidated from the crypto market. Itu apakah semua pergerakan Bitcoin ini itu cuma nge-push untuk nge-liquidate James Wynn yang selama ini tuh sangat-sangat vokal untuk trades-nya ya. Untuk alt season bagaimana? Kalian bisa lihat sendiri ya. Di live kemarin gue ngasih tahu kalau ini ada divergence, di mana Bitcoin dominance masih bisa makin naik lagi. Dan ini kejadian ya, beneran kejadian. Dan gue bilang di live kemarin, selama kotak merah ini di respect sebagai resistance, kita masih aman. Sekali lagi, kita bakal pantau Bitcoin dan Bitcoin dominance sekaligus altcoins nanti di live-live berikutnya. Jadi stay tune aja. Ini video hanya sekedar update ya, apa yang telah terjadi sejak live terakhir kemarin. Jadi make sure aja portofolio kalian siap. Dan kalau sampai sekarang kalian masih gak tahu apa yang gue ngomong, apa itu daily cycle low, weekly cycle low, please tolong nonton konten sebelumnya sebelum ketinggalan. Oke, take care, bye-bye.